berarti sistemnya mirip propaganda ya. Iya, Propaganda kan propaganda. diulang-ulang terus Diulang-ulang akhirnya jadi percaya terus. gitu. Akhirnya percaya. Oh, ya. Soalnya memang kalau pembuat konten itu mereka keluyuran malam-malam entah di hutan, di bangunan terbengkalai itu memang berani. Ya, makanya tadi kan kakek sempat aturkan apresiasi apresiasi yang tinggi atas kreativitas itu. Pesisir selatan adalah penguasanya namanya mungkin Nyi Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul mungkin. Tapi ya katakanlah orang luar datang ke Parangtritis atau Parangkusumo atau di pesisir pantai Jawa, dia tidak bisa melihat, ya jangan salahkan. Ada orang sedang membuat penelusuran yang direkam gitu. Ketika itu nggak terwujud di dalam kamera, apakah energi itu memang benar tersampaikan ke penonton? Halo teman-teman penonton Gudut Mistis. Kali ini konten pertama saya dari podcast yang sebelumnya. Teman-teman kalau mengikuti di situ ada ulasan-ulasan tentang penelusuran di seluruh dunia. Nah, itu kalau teman-teman menonton ada di video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya mau podcast karena ada beberapa atau banyak cerita menarik yang bisa kita angkat dan bisa dijadikan gambaran atau pengalaman atau ya sekedar informasi saja. Nah, gitu. Dan di samping saya di sini sudah ada dengan, kenalan dulu Mas. Dengan siapa? Dan profesinya apa gitu. Nama saya Arjo Tretong. Itu teman-teman kalau dimanapun, entah di media sosial maupun di dunia nyata juga manggil saya Arjo Tretong. Arjo Tretong. Kemudian saya berprofesi pembuat keris. Saya merawat beberapa koleksi dari kenegaraan. Kalau di Istana Bogor, dan beberapa koleksi lama berkaitan dengan metalurgi itu. Saya yang merawat bersama tim ya. Jadi tidak saya pribadi tapi ada tim. Jadi penggiat perawat budaya klasik gitu ya? Ya, salah satunya seperti itu. Oke, budaya lebih ke budaya yang bukan yang pertunjukan berarti kan ya? Kalau yang saya geluti itu lebih ke metalurgi. Jadi merawat benda-benda atau artefak kuno. Dalam hal ini memang yang saya sangat senangi atau saya benar-benar fokus begitu di bidang metalurginya. Nah, di dalam situ kan ada seni patung, ya patung dari logam cor begitu, entah itu perunggu ataupun hanya kuningan begitu. Sampai ke perunggu yang berbahan ada colokan atau campuran emas ataupun perak. Kemudian juga lebih fokus ke senjata-senjata tradisional. Seperti ada keris, pedang, tombak. Kebetulan saya juga sering diundang ke beberapa seminar. Nah, jadi itu tadi perkenalannya cukup jelas ya, dengan Mas atau Bapak atau Om nih enaknya teman-teman panggilnya. Kalau di media sosial itu kakek. Kakek ya. Sebenarnya kita panggil kakek saja nanti ke depannya ya. Jadi kakek saja. Itu perkenalan kita dengan kakek Arjo Tretong. Nah, di sini saya akan membawakan topik yang cukup kontroversial. Kontroversial. Mengenai yang sering dialami oleh atau dipahami oleh masyarakat Indonesia, yaitu penampakan. Ini topik yang menarik ini. Nah, itu penampakan. Nah, tapi ini sebelum dilanjutkan, saya mau jelaskan dulu bahwa dalam topik ini, karena nanti perbedaan pendapat dengan teman-teman semua yang sudah diyakini itu pasti ada. Dan teman-teman boleh percaya, boleh tidak, dan jangan memaksakan kepercayaan teman-teman kepada yang lain, karena yang lain itu terserah mau percaya atau tidak. Jadi semuanya adalah di tangan kalian. Silahkan mau percaya, mau tidak, itu bebas. Penampakan itu sebenarnya apa tuh? Dalam hal ini hantu.
yang dipahami masyarakat Indonesia, penampakan itu kan melihat sosok hantu gitu kan. Entah sosok itu dalam bentuk orbs itu kan yang kelihatan cahaya, atau sosok berwujud katakanlah yang hitam besar yang katanya genderuwo. Nah, terus ada yang pakai daster putih namanya kuntilanak. Ada yang punggungnya bolong sundel bolong. Nah, itu sudah klasik tuh. Terus yang paling umum itu pocong, itu sering kita jumpai di penelusuran Indonesia. Nah, itu dari sekian banyak jenis penampakan. Nah, jadi sebenarnya keberadaan penampakan itu sendiri itu apa? Jadi mungkin begini, tanpa mengesampingkan yang namanya kearifan lokal. Kita kalau kakek kan tinggalnya di Jogja ya, di Jawa Tengah begitu. Di tempat kakek ini terdapat culture dan juga adat budaya begitu, serta pemahaman serta kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itulah yang akhirnya masuk ke dalam blueprint setiap warga yang tinggal domisili di situ. Jadi yang terekam di sini gitu ya. Iya. Dan itu menimbulkan sebuah belief ataupun kepercayaan. Jadi kaitannya, maaf mungkin nanti kakek akan menerangkan secara ilmiah yang secara universe ya. Artinya bisa diterima oleh adat manapun, diterima oleh bangsa manapun. Nah, membahas mengenai penampakan yang ada khususnya di sekitar kita. Sekali lagi itu akan berbeda ketika di sebuah daerah lain mungkin begitu. Kita di Jogja, di Jawa khususnya begitu mengenal yang namanya gondoruwo ataupun wewe gombel dengan bentuk-bentuk secara wujud kalau digambarkan begitu, misalnya gondoruwo itu tinggi besar gitu, matanya merah, rambut panjang. Tapi itu akan lain ketika ada di Bali. Di sana tidak ada. Itu leak gitu ya? Ya, mereka mungkin namanya leak. Tapi perwujudannya itu pun beda. Beda juga. Tidak kemudian seperti yang ribuk-ribuk atau berbulu tebal, kemudian mata merah. Gitu. Kemudian kalau di daerah Batak ataupun di saudara-saudara kita di Sumatera Utara sana juga berbeda. Semua tempat pasti berbeda. Meskipun dengan energi yang sama. Energinya sama. Gitu. Katakanlah begini. Panjenengan punya teman mungkin dari Kalimantan ataupun dari Medan, diajak aja ke sini di Jogja. Nanti kita kemudian kita disertasi, kita adakan penelitian begitu. Mungkin katakanlah di satu tempat itu masyarakat di situ mengatakan ada sering muncul sosok genderuwo misalnya. Nah ini pasti orang-orang yang dari Medan tidak akan melihatnya. Mereka akan melihat sosok yang lain yang ada di daerah sana. Gitu. Teman-teman Kalimantan pun juga akan berbeda. Tidak akan melihat sosok yang seperti masyarakat Jogja ini melihat. Gitu. Nah, kembali ke situ, tentunya satu energi, kalau saya boleh mengatakan begitu, itu tadi menggarisbawahi yang jenengan sampaikan itu orb, gitu. Kumpulan orb, kemudian kumpulan itu membentuk satu entitas. Entitas. Jadi entitas itu yang kemudian ketika kita punya blueprint, kita hadir di satu tempat itu, di situ ada entitas yang mana entitas itu satu bisa terbentuk dari lingkungan setempat, bisa karena ada satu benda mungkin ditaruh di situ. Bisa karena dipola. Dipola itu? Ya, dipola itu mungkin kalau masyarakat di Jawa khususnya ya, ditarik di Jogja itu bukan diprogram. Jadi mungkin zaman dulu kalau jenengan ingat dengan simbahe jenengan, itu kan orang-orang dulu kan misalnya mengcover sebuah rumah atau sebuah kebun dengan sebuah doa, dengan sebuah mantra agar supaya mungkin tanaman yang ada di sini tidak dirusak oleh atau tidak diambil oleh
orang lain begitu atau makhluk lain. Nah, entah hewan atau apa, itu masyarakat kita, nenek moyang kita itu punya sebuah program. Nah, program itu memang terbentuk atau terwujud atau tertuang dalam bentuk mantra. Jadi misalnya siapapun yang akan masuk sini tidak bisa keluar seperti itu. Oh gitu. Ya, itu kan ada juga. Banyaklah jenis. Nah, jadi kembali lagi. Jadi sesuatu entitas ini bisa ada. Tadi ya, salah satunya adalah karena diprogram. Nah, satu entitas itu yang lebih kita definisikan sebagai energi itu nantinya akan bisa diterima kalau oleh dari berbagai suku bangsa manapun ataupun secara internasional. Jadi intinya penampakan itu adalah energi, kumpulan energi atau gimana? Betul. Kumpulan jadi, energi. Penampakan itu kalau menurut kakek ya, dan ini sudah ada disertasi. Jadi kakek bicara seperti ini, kakek sudah melakukan sebuah disertasi, kemudian sampai ke arah jurnal begitu. Bahwa penampakan itu adalah satu entitas tadi yang kemudian terjadi split dengan energi kita. Jadi kita manusia itu kan kita juga punya energi. Ketika itu kontak, terjadi split begitu, itu akan menghasilkan energi. Kan energi sifatnya kekal nih. Kalau E sama dengan mc kuadrat, dia hanya bisa berubah bentuk. Tapi tetap dia. Jadi mungkin tadi ada entitas yang mungkin oleh masyarakat setempat atau kearifan lokal setempat mengatakan entitas ini adalah genderuwo misalnya. Nah, ketika terjadi konslet dengan kita, konslet itu ketika kita benturan energi, sehingga ada sebuah akhirnya kita bisa melihatnya mungkin secara mungkin langsung lewat mata mungkin atau mungkin dari batin. Tapi kalau itu kan akhirnya nanti larinya ke subjektif ya. Artinya atau sangat tidak objektif. Jadi setiap orang bisa melihat yang berbeda gitu tadi kan. Betul. Juga tingkat kalau apalagi pembahasnya dengan kebatinan. Gitu. Itu pasti yang terjadi adalah satu pembahasan yang subjektif. Tidak objektif. Jadi penampakan itu kalau misalnya saya lihat genderuwo, belum tentu kakek lihat hal yang sama. Iya. Jadi bisa tergantung pengalaman sendiri juga ya. Satu pengalaman sendiri. Jadi pengalaman dan pengetahuan. Nah, kenapa kakek bilang pengetahuan? Kita dari kecil karena hidup di satu daerah, satu tempat, katakanlah kita di Jogja ini. Mungkin dari kecil kita sudah dicekoi atau didogma. Mungkin entah orang tua ataupun lingkungan sekitar, teman-teman. Mungkin mereka mendogma kita dengan, kalau di satu pohon asem itu, kalau kamu mencium bau bakaran ketela, gitu. Wah itulah genderuwo. Ada genderuwo. Gitu. Nah, dogma-dogma atau sebuah kepercayaan lokal yang ditanamkan dari kecil itu akhirnya juga menjadikan yang kakek maksud pengetahuan tadi. Berarti sistemnya sistemnya mirip propaganda ya. Propaganda kan diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Gitu. Akhirnya percaya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus itu kan yang secara kita lihat secara langsung atau secara batin tadi. Iya. Nah, karena sekarang kan zamannya media sosial, apa-apa kita lihat dari layar HP. Nah, itu bagaimana penampakan yang misalnya katakanlah dia melihat sosok pocong gitu. Atau sosok apapun lah itu, tapi kan background setiap penonton dari video itu kan pasti beda-beda, punya cerita yang berbeda-beda. Terus dan misalnya si perekam siapapun itu tidak cerita kalau di sini nanti akan pernah ada cerita tentang pocong, itu dia cuma asal jalan tiba-tiba wujudlah sosok begitu kan. Nah, itu bagaimana itu menjelaskannya bahwa di setiap penonton di HP-nya masing-masing itu bisa melihat hal yang sama gitu. Padahal tadi kita tergantung dengan apa yang ada di pikiran kita. Baik. Yang pertama itu ketika itu dibahas bahwa sesuatu yang
muncul di layar kamera begitu, itu adalah murni atau tidak rekayasa gitu. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa kakek istilahnya mengkritik atau apapun itu, mungkin memang orang ketika mengupload atau memberikan informasi ke masyarakat luas dengan media sosial itu tentunya kan dengan berbagai kepentingan ya. Yeah. Ada yang kepentingannya memang edukasi, ada yang kepentingannya mungkin karena memang itu sebuah pekerjaan gitu. Untuk konten cari duit aja gitu ya. Konten. Kalau hanya akhirnya kita dihadapkan pada satu fenomena bahwa itu adalah hanya untuk itu, ya itu jelas kakek nggak bisa bahas ya, karena itu kan pasti di situ ada yang namanya trik, ada yang namanya editing dan sebagainya. Nah, ketika yang pertama, ketika itu katakanlah itu benar begitu, murni begitu. Kalau yang sejauh kakek amati, kemudian kakek pelajari. Jadi walaupun kakek seperti ini, kakek juga sering diundang di beberapa negara ya, bahkan dari teman-teman dari beberapa negara juga ke tempat kakek gitu. Kita mengadakan disertasi, mengadakan eksploitasi dan sebagainya, penelitian begitu, dan akhirnya kita luncurkan sebuah jurnal. Jadi tidak main-main, kita juga dengan memakai banyak alat. Jadi tidak hanya sistem mungkin paranormal begitu atau abnormal atau apapun namanya itu, kita tetap memakai alat. Alat kita banyak. Jadi ada sensor energi, sensor panas, kameranya juga dengan berbagai macam kamera. Nah, itu pun yang kita tangkap hanya suara-suara. Ya. Kalau lebih ke perwujudan itu hanya ke ke sinar. Jadi kalau kakek diminta untuk membahas yang ada mungkin di media sosial seperti itu, ya terpaksa kakek harus teliti dulu. Sejauh mana sebuah penampakan itu, apakah ini real begitu, atau editing ataupun hanya trik atau apa. Soalnya kan zaman sekarang gampang banget untuk membuat, ya sorry ya kalau teman-teman pembuat konten-konten hantu yang tersinggung sama ini ya, karena ini kan tadi sudah saya bahas di depan kalau ini bakal kontroversi. Nah, jadi karena di zaman sekarang ini banyak banget, entah di YouTube, TikTok atau di website luar negeri kayak Reddit dan yang lain-lain itu, bahwa adanya wujud yang tertangkap kamera itu memang mayoritas adalah apa ya bilangnya ya, fake atau hoax gitulah bahasa kitanya, hoax. Jadi gitu. Begini ya Kak, di kesempatan ini pun kakek terima kasih ya bisa diundang untuk kemudian memberikan suara kami dari versi-versi orang-orang sains begitu. Walaupun memang latar belakang kami juga spiritual. Nah, sekali lagi dalam konten ini, dalam podcast ini, izinkan kakek juga yang pertama mengapresiasi teman-teman yang mungkin mempunyai konten-konten yang kaitannya dengan dunia lain begitu, penampakan ataupun apapun itu, horor gitu lah ya. Yang pasti kakek Arjo dan teman-teman kakek, orang-orang sains juga menghaturkan apresiasi yang salut kepada panjenengan semua. Ketika itu memang hanya untuk entertain atau mungkin bahasanya adalah hiburan konten begitu. Tapi ketika memang itu akhirnya kemudian dijadikan sebuah edukasi, mungkin himbauan dari kakek, saran kakek, libatkan orang-orang yang juga berkompeten. Gitu. Ya, soalnya memang kalau pembuat konten itu mereka keluyuran malam-malam entah di hutan, di bangunan terbengkalai, itu memang berani. Ya, makanya tadi kan kakek sempat aturkan apresiasi apresiasi yang tinggi atas kreativitas itu. Jadi kita menanggapinya itu hanya sebuah kreativitas. Jadi terlepas dia menangkap entah itu sosok energi sungguhan atau
yang sudah di setting gitu kan ya. Iya, monggo. Jadi dan itu kan juga akhirnya kembali ke audiens ya. Apakah itu menerima secara itu edukatif ataupun hanya hiburan. Nah, jadi seperti yang selalu saya katakan di akhir video saya kalau teman-teman ikuti bahwa keputusannya ada di tangan kalian sendiri, mau percaya atau tidak ya. Kalian yang menganalisis sendiri, kalian yang melihat sendiri. Biasanya kan saya kasih penjelasan ini seperti ini ada kemungkinan diedit, ada kemungkinan tidak gitu kan. Jadi keputusan kembali ke masing-masing kita gitu ya kayak ya. Betul. Nah, terus sambil diminum iya, monggo. Kopi mumpung panas ini. Mantap ini. Monggo. Memang menarik membahas tentang sesuatu yang subjektif itu karena kan nggak pernah ada ujung pangkal. Iya. Namanya saja subjektif ya. Nah itu tadi soal penampakan ya kayak. Oke. Ketika penampakan itu adalah sebuah energi yang ternyata setelah kakek dan teman-teman teliti biasanya hanya suara-suara gitu kan. Ya kita lebih banyak menangkap suara dan hanya cahaya. Nah itu bagaimana energi itu bisa menciptakan sebuah suara? Apakah entah itu suara yang bisa langsung didengar oleh telinga kita, atau suara yang hanya bisa terekam oleh alat itu? Oke, baik. Energi mungkin nggak usah yang ke supranatural dulu, yang real dulu. Ya. Seperti terjadinya petir misalnya itu, gluduk gluger gitu. Itu kan dari ada satu tekanan rendah dengan tekanan tinggi begitu di atmosfer, di langit begitu. Tabrakan. Ya, terjadi. Kemudian ada angin. Karena terjadi perbedaan suhu, terjadilah angin kan. Nah, anginnya kemudian saling bertabrakan dan terdengar. Akhirnya sesuatu angin itu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Sama mungkin pembahasan kita kali ini adalah supranatural yang tidak kelihatan. Nah sama, angin tidak terlihat. Kemudian karena perbedaan suhu terjadilah berarti seperti guntur. Terciptanya suara-suara itu karena ada perbedaan. Nah, betul. Entah positif negatif gitu kan ya. Iya, betul. Karena kan kalau katanya kita bahas energi kan tetap ada min plus ya. Sama, kemudian itu yang real, yang mudah mungkin teman-teman pahami ya dalam kehidupan nyata ini. Kok ada tidak kelihatan tapi bersuara. Nah itu. Ini kalau hanya untuk anekdot ya. Tadi itu kan petir. Kemudian kalau untuk anekdot konyol itu, kita tubuh manusia punya angin. Nah itu kan nggak kelihatan tapi keluar bisa bunyi. Nah, misalnya maaf ya, kentut ya, itu namanya silent kill. Dia mematikan itu. Itu contohnya. Kemudian kalau di energi, mungkin memang rata-rata kalau teman-teman kan pasti eksplornya malam begitu ya. yang konon katanya kalau malam itu kan ada kemunculan. Nah kalau kakek dan tim itu nggak hanya malam, jadi kita mulai juga disertasi itu namanya penelitian ya. Kita juga mulai dari pokoknya 24 jam sudah kita teliti. Mau dari yang malam ataupun subuh menjelang pagi subuh, kemudian pagi begitu siang sore tiap semuanya sudah kita teliti. Dan sama. Katakanlah di satu titik begitu yang memang ada energinya yang mungkin besar begitu. Itu kita juga pasangin kamera itu juga 24 jam, kita sambangi juga 24 jam. Nah, kenapa bisa berbunyi sama seperti tadi? Ketika ada split atau gesekan gitu. Pasti ada bunyi. Satu. Yang kedua, terjadilah percikan. Karena split sama seperti mungkin kalau panjenengan itu aki itu ya masang itu kan agak cepret-cepret ya. Sama kalau pembahasannya seperti itu. Jadi ketika kita ada bahwa kita ini manusia begitu yang ada bioenerginya, kemudian bertabrakan dengan energi entitas itu, pasti akan menghasilkan split. Ya. Nah kadang split itu akhirnya memuncul dengan bentuk cahaya ataupun sinar. Berarti petir itu juga karena perbedaan tiba-tiba ada cahayanya gitu kan. Betul. Padahal di dumuk nggak ada ya. Nggak ada. Nah betul dumuk ya gosong kan.
Malah jadi genderuwo. Iya. Oke. Jadi memang perlu teman-teman juga pelajari juga ya yang ada aja ya, yang real juga dulu sebelum mungkin lari atau kita berusaha mencari sesuatu yang mungkin bahasanya supernatural. Yang nyata, yang natur dulu, yang nyata dulu. Yang kita alami sehari-hari aja ya. Iya. Oke. Tuh, berarti sekolah tuh jangan sampai skip ya teman-teman ya. Biologi, kimia, fisika itu ternyata juga nih. Itulah terus kenapa itu kok disebut metafisika? Ya, itu kan penamaan ya secara universal ya. Itu sepemahaman ya sama kakek? Sepemahaman karena itu kan untuk membahas tentang dunia supranatural. Itu kajiannya kan di dalam sebuah framing yang namanya metafisika. Sama ketika kakek membahas soal keris misalnya ataupun persenjataan Nusantara, itu pasti kakek framing dalam sebuah metalurgi atau seni tentang logam. Oke. Berarti kembali lagi soal tubrukan energi tadi ya, berarti terjadinya suara gitu ya. Ya. Nah, terus di beberapa penelusuran luar negeri yang saya amati, karena kan saya udah banyak banget lihat konten dari ya seluruh dunia kan ya, kalau teman-teman ngikuti Gudut Mistis di situ dari seluruh dunia. Nah, itu ada apa ya? Mungkin bukan penampakan tapi ini agak melenceng sedikit. Oke. Yang dinamakan sebagai poltergeist atau benda yang tiba-tiba geser sendiri. Oh ya. Nah, itu penjelasan energinya gimana itu? Sama. Satu benda itu kan pasti ada energinya. Entah ini tutup cangkir, kemudian ada kertas, ada mungkin korek api, mungkin apalah, semua benda di alam ini ya, seluruh semesta lah, itu pasti punya energi. Nggak ada yang tidak punya energi. Apalagi benda itu berwujud. Meskipun benda mati ya? Iya, meskipun benda mati. Itu tetap punya energi. Ini kayu ada energi kayu, ini logam apalagi. Iya. Berarti kayak yang penggaris plastik kita gesek-gesek jadi ada listrik. Nah, ya betul seperti itu. Nah, jadi ketika persis sama, bahkan mungkin orang kalau di keris begitu kan, itu kan besi yang ditempa berulang-ulang begitu. Susunan partikel atau ion-ion ataupun molekul yang ada di dalam logam itu kan akhirnya termampatkan. Berbeda ketika tadi di awal sebelum ditempa kan besarnya katakanlah selengan kakek ya. Tahu-tahu akhirnya menjadi sebuah keris yang hanya tipis gitu. Nah, ada beberapa unsur yang kita keluarkan seperti unsur-unsur Fe yang seperti Pb, kemudian unsur-unsur yang dia dengan suhu tertentu dia harus keluar begitu. Dan yang akhirnya bertahan adalah benar-benar unsur yang kuat gitu. Dengan tekanan ataupun dengan suhu yang sudah kita atur. Nah, itu pasti akan menimbulkan energi yang baru. Apalagi di situ ditambahi mungkin dengan sebuah afirmasi. Jadi kayak mantra gitu. Ya. Jadi ini menarik. Misalnya boleh dicoba oleh teman-teman. Teman-teman ngambil misalnya batu gitu. Ataupun apapun tapi yang bentuk ya, artinya yang berwujud. Misalnya katakanlah korek api ini. Korek api ini jenengan gosok aja, kemudian jenengan afirmasi misalnya mental itu 1000 kali aja. Kemudian ini ditaruh di satu tempat, mungkin di gelas atau apa begitu. Silakan ditembak, pasti melenceng. Nah, karena kita sudah menaruh afirmasi mental ataupun tidak kenal. Berarti ilmu kebal itu termasuk gitu juga? Bisa, ya. Jadi kalau itu nanti pembahasan di podcast lain ya. Tapi karena nanti pasti juga akan ada kontroversi. Jadi kebal secara versi kakek gitu. Dan teman-teman kakek. Nanti mungkin dikupas di podcast lain. Ya, itu topik berikutnya. Berarti energi ya, tadi penampakan bisa berwujud itu karena adanya energi ya. Ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan yang mana itu adalah sebuah dogma. Ataupun sebuah pengulangan akan sebuah cerita.
Misalnya kita ini belum pernah kena cerita apapun atau kita sebenarnya nggak percaya dengan apapun yang berbau supranatural. Terus kita ditemukan dengan energi itu, misalnya dengan seseorang gitu. Baik. Wah, di situ ada penampakan, kamu lihat nggak? Penampakan apa gitu kan? Nggak lihat apa-apa. Wah, itu tuh gerak-gerak. Itu tuh, jelasinnya saya juga bingung ya. Karena saya sedikit menangkap yang jenengan sampaikan. Mungkin kan tadi bagaimana dengan orang yang tidak percaya. Yang terjadi ya tidak akan melihat. Nggak akan melihat. Karena dia tidak percaya begitu. Tapi hanya tidak melihat. Tapi kalau merasakan pasti ya. Pasti. Karena ketika itu memang ada energi ya. Jadi ketika ada di energi dengan berbagai macam alat kita sudah deteksi bahwa di situ ada begitu. Walaupun orang tidak percaya tapi tetap bisa merasakan. Entah mungkin karena splitnya energinya terlalu besar dia bisa terpental, ataupun mungkin dia bisa geser, atau mungkin dia merasa tertekan begitu. Itu pasti kalau itu. Jadi kalau melihat itu kan karena tadi itu sebuah belief atau keyakinan. Gitu. Tapi kalau yang terjadi berefek secara mungkin tubuh begitu pasti itu. Iya. Ketika memang ada itu. Sebuah entitas itu kalau ada, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau orangnya itu nggak bohong ya berarti nggak ada. Gitu. Iya. Meskipun sebenarnya di situ juga ada energi, misalnya dia nunjuk pohon ada energi pohon gitu kan. Gitu. Nah, maaf saya jadi ingat tadi juga bahwa selain pengetahuan, jadi satu entitas ini mungkin juga terbentuk ya. Tadi kan kakek sudah sampaikan itu kan terbentuknya ada yang karena diprogram. Bisa jadi itu juga sebuah memori. Ya, jadi begini. Pernah kan Kak Adi mendengar sebuah cerita gitu. Misalnya di rumah itu ada sebuah kursi goyang. Tahu-tahu kursinya goyang sendiri misalnya. Nah, itu karena setelah kita teliti, ternyata dulu ada seorang bapak-bapak yang tinggal di rumah itu tuh kebiasaannya duduk di situ sampai beliau meninggal gitu. Nggak tahu meninggalnya di situ ataupun di tempat kamarnya atau mana. Tetapi intinya setiap hari si bapak-bapak ini menghabiskan waktunya di kursi itu. Nah, ini kaitannya juga ya dengan yang namanya kemelekatan ataupun keterikatan. Makanya kalau di tempat kakek itu kan kakek juga mendampingi masyarakat yang kena mental block ya, pelihara tentang keterikatan. Nah, satu memori itu ngendon di situ. Itu hanya memori ya, bukan arwah, bukan cuma ingatan kita aja gitu ya. Ya, tapi memori keterikatan si bapak itu bukan si seseorang itu dia selalu di situ, nyaman di situ, sampai akhirnya dia menghabiskan waktunya sering di situ, sehingga memorinya ada di situ. Jadi memori si bapaknya itu ya. Nah, kemudian memori ini sering dilihat oleh mungkin anaknya ataupun tetangganya. Jadi ketika bapak ini meninggal, mungkin orang yang dulu pernah melihat bapak itu duduk di situ, tahu-tahu lihat lagi begitu, padahal bapak itu sudah meninggal. Gitu. Seperti itu. Terus itu gimana kok bisa goyang sendiri? Nah, goyang sendiri itu kalau yang kakek belum pernah ya. Artinya itu hanya tadi penggambaran orang yang melihat begitu. Karena kemudian dipersonifikasi. Sebenarnya nggak goyang, tapi karena dia melihat bapak-bapak itu ada di situ begitu, memorinya. Sehingga dia juga akhirnya melihat kursi itu goyang gitu. Padahal kalau dilihat orang lain diam aja kursinya. Iya. Gitu. Nah, ada juga memang kita pernah memasang sebuah kamera di satu tempat kosong dan mana itu satu benda itu bergerak sendiri. Nah, itu setelah kita teliti memang karena ada benturan energi juga. Gitu. Iya. Nah, jadi intinya cuma karena ada energi yang saling berbenturan maka terciptalah sebuah gesekan dan akhirnya membentuk gerakan. Gerakan ya. Nah, gerakan ini kan bisa halus, bisa kasar. Gitu. Terus berikutnya ya, ini ada yang dipahami masyarakat itu ada hantu yang baik dan hantu yang tidak baik. Ya, ini mungkin itu maksudnya adalah energi positif dan negatif gitu kali ya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Kayak kalau
energi yang positif itu apakah dia akan mempengaruhi manusia? Terus begitu pula yang negatif, apakah itu juga akan mempengaruhi manusia? Ya, kalau menurut kakek, memang energi itu kan memang ada yang positif dan negatif ya. Tapi itu berbeda dengan reframing atau pola pikir kita. Bahwa yang energi negatif itu yang arahnya mungkin ke devil ataupun ke yang jahat begitu. Kemudian yang positif itu yang baik begitu. Tidak ya, karena dalam pemahaman kakek ini energinya positif dan ada energi negatif. Tetapi ketika dia akhirnya berkolaborasi dengan orang yang pada saat itu energinya positif, hukumnya kan begini ya, sama seperti magnet. Kalau positif bagaimana? Mental kan? Positif mental. Positif negatif nempel kan? Sama. Dan ini kaitannya bahasa energi itu berbeda dengan pembahasan soal akhlak ya, beda. Kalau mungkin bahasa positif tadi itu kan positif arahnya ke surga ya, negatif arahnya neraka. Beda, ini bukan seperti itu. Kita lebih ke pembahasan soal energi saja. Nah, ketika itu dengan kita itu kemudian terjadi split karena mungkin di situ powernya bukan power tapi force, lebih ke force. Nah, ini teman-teman boleh mencari tahu sendiri bedanya force dengan power. Ya, tekanan dan kekuatan. Ya. Ketika ada force yang ketika mungkin diukur itu adalah positif begitu, dan kita pada saat itu adalah negatif, yang terjadi kan tarik menarik crash ya, mana yang kuat begitu. Dan ketika itu terjadi crash pasti ada split. Nah, ketika kita tidak kuat, yang terjadi mungkin sakit. Mungkin teman-teman mungkin misalnya masuk di sebuah rumah kosong, yang terjadi pasti teman-teman pusing dulu ya. Entah karena di situ karena pengap, mungkin karena suhunya lembab, ditambah dengan yang namanya tadi itu pola pikir bahwa kita sebelumnya sudah tahu bahwa itu rumah kosong. Udah takut duluan gitu. Dari kecil kan kita sudah di framing bahwa kalau rumah kosong itu pasti ada hantunya gitu. Pasti ada sesuatu yang jahat gitu. Nah, itu muncul nanti di dalam dari dorongan dari alam bawah sadar itu, kemudian itu yang akhirnya membuat konslet tadi. Iya. Nah, jadi memang ada sisi negatif dan positif dari sebuah framing dalam pola pikir kita. Ya. Jadi itu tergantung kitanya cocok enggak gitu ya. Kalau kita positif ternyata di situ negatif ya crash gitu kan. Iya. Tapi kalau sama-sama positif mungkin nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Iya. Entah kitanya yang mundur atau dia yang mundur gitu. Iya, betul. Oh ya, ini tadi kakek pernah bilang, tadi ada bilang bahwa ketika kakek sedang meneliti, itu yang tercipta adalah suara dan cahaya. Suara dan cahaya. Kebanyakan seperti itu. Oke, cahaya itu wujudnya bisa berbagai macam atau bentuknya sama terus? Bukan, berbeda-beda. Di setiap daerah, setiap tempat berbeda, setiap benda. Jadi kita juga tidak hanya meneliti sebuah ruangan ya, ataupun sebuah hamparan begitu. Tapi kita juga meneliti tentang benda. Bahkan orang juga kita teliti. Hewan juga semuanya kita teliti. Karena memang itu hobi kakek meneliti. Karena didukung oleh alat-alat ya. Jadi tidak hanya sekedar ngoyo-woro. Berarti terciptanya cahaya itu pasti beda-beda ya? Beda-beda. Nah, gimana soal yang paling umum jadi lihat oleh masyarakat bahwa cahayanya itu biasanya adalah orbs. Nah, itu kenapa bisa muncul orbs itu kayak? Ya itu tadi, hukum alam sama. Energi itu akhirnya seperti kita bahas tentang petir tadi tuh. Angin kan nggak ada warna. Ketika bertabrakan, seperti energi menjadi warna. Entah itu kilat itu kan warnanya macam-macam. Tergantung kondisi di situ ada banyak kadar garamnya mungkin atau sulfatnya ataupun mungkin unsur-unsur alam yang lain itu mempengaruhi warna itu warnanya apa. Oh gitu. Iya. Itu ada kaitannya sama aura tubuh kita nggak? Yang seperti itu?
energi-energi itu. Ya, kalau membahas tentang energi tubuh, mungkin memang masing-masing kelompok ya, masing-masing pemahaman juga kan berbeda. Mungkin dari teman-teman yang mungkin penggiat Reiki mungkin itu kan sering menggambarkan kalau manusia ini sedang happy, warnanya apa, sedang putih, sedih, warna merah, ungu, hijau. Itu dalam framing teman-teman Reiki. Mungkin dari teman-teman yang dari Qigong ataupun dari studi lain berbeda itu, nah itu cara pandang ya, sama framing aja. Gitu. Di sini kakek nggak bisa kemudian memastikan bahwa mungkin tadi manusia itu adalah apa begitu, merah, kuning, hijau itu, karena itu framingnya itu pasti setiap komunitas berbeda. Ya. Oke, ini kayaknya agak lompat-lompat saya tanyanya karena sebenarnya terlalu banyak yang mau ditanyakan gitu ya. Jadi menyusunnya itu rada repot. Nah ini banyak di masyarakat Indonesia itu yang katanya adalah indigo itu loh. Oh ya. Nah itu beneran ada nggak indigo itu yang mereka ngakunya bisa melihat? Ya, kalau indigonya iya ada. Ya, indigonya itu ada. Indigo itu kan hasil dari juga sama dari dulu kan sudah diteliti bahwa orang yang punya kemampuan dalam tanda petik melebihi dari rata-rata begitu. Itu kan ada dikelompokkan ya. Ada indigo dan sebagainya. Bahkan ada yang autis. Bahkan ada yang savan. Nah, seperti kakek ini rombongan orang-orang savan. Oh gitu. Itu hanya pengelompokan. Nah, masalah dia bisa melihat, orang indigo bisa melihat ataupun tidak, nah itu kembali ke framing tadi ya. Iya. Nah, jadi kalau di tempat kakek itu tidak ada yang namanya katanya ataupun mungkin bahasa Jawanya jari ini. Kita enggak hanya sampai, kita enggak puas dengan kata hanya katanya. Kata si A, kata si B gitu. Itu oke, itu hanya menjadi data bagi kami. Tapi tidak menjadi sebuah, akhirnya menjadi bahkan disertasi aja tidak, belum itu hanya pengumpulan data dulu. Yang katanya si A, katanya si B, jari ini yang ceritanya beda-beda itu. Walaupun itu mungkin orang si A ataupun si B itu mungkin dalam tanda petik dikultuskan mungkin di masyarakat itu, dipercaya ataupun ditokohkan begitu, itu pun tetap hanya kami jadikan sebagai referensi awal. Nah, untuk kami kemudian meneliti lebih jauh ke disertasi. Oh gitu. Oh berarti yang orang-orang indigo itu beneran ada gitu ya? Kalau indigonya bener ada. Sama seperti autis, orang-orang autis ada gitu. Jadi itu kan pengelompokannya. Nah, indigo kembali lagi kakek sampaikan. Indigo ataupun apa? Paranormal mungkin. Itu kan pengelompokan atas karakter ataupun sifat ataupun kemampuan atas orang itu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau konsepnya adalah setiap orang bisa melihat sebuah energi itu secara berbeda. Nah ini kan sering terjadi nih kadang-kadang dalam katakanlah di sebuah video YouTube gitu ya. Iya. Itu dia cuma melihat penelusuran. Nah, kadang-kadang di kolom komentar itu ada indigo yang berantem gitu. Di sini ada ini, enggak, di situ enggak ada ini. Ini sebenarnya ada di sini nih, dia lagi begini ini gitu kan. Nah, itu apakah karena perbedaan apa tadi yang ada di benaknya gitu ya? Iya, satu karena reframing lah, kembali ke framingnya. Oke lah dia indigo, tapi mungkin kan kita tidak tahu kehidupan mungkin tadi kan mungkin di dalam kolom komentar itu ada indigo A, indigo B, indigo C. Kan kita tidak tahu indigo A itu kesehariannya apa, indigo B kesehariannya apa. Beneran indigo apa enggak? Iya, katakanlah itu benar ya. Katakanlah mungkin itu benar indigo. Tapi kan tetap dia hidup dengan siapa? Mungkin dia hidup dalam satu komunitas yang memframing bahwa itu adalah genderuwo misalnya. Yang jadi dia hanya melihat genderuwo kan. Kalau kemudian indigonya ini mungkin dari mungkin bangsa mungkin di daerah Tiongkok sana mungkin kan pasti hanya melihat vampir itu, nggak ada genderuwo kan di sana. Tinggal tempelin weh. Iya, seperti itu. Oh gitu. Indigonya Bali berbeda. Berarti karena
itu pemahaman masing-masing tentang energi yang dia lihat itu ya. Pengetahuan. Meskipun itu di dalam layar kamera gitu ya. Iya. Karena di semesta ini kan nggak ada yang absolut gitu. Kuncinya di situ. Berarti ketika ada orang sedang membuat penelusuran yang direkam gitu. Ketika itu nggak terwujud di dalam kamera, apakah energi itu memang benar tersampaikan ke penonton? Wujudnya? Kembali lagi ke framingnya dia. Baik, mungkin dalam kamera tidak nampak, tetapi mungkin di situ ada orang-orang yang mungkin bisa melihat entitas, mungkin bisa merasakan entitas dengan tapi kemampuan. Bisa kerasa ya lewat. Kalau kerasa pasti, namanya energi pasti. Kentut sekalipun pasti kita kerasa kan, dengan penciuman. Kita tidak bisa melihat. Enggak, maksudnya kalau penonton gitu ya, misalnya kita cuma nonton penelusurannya siapa orang di katakanlah di Papua sana, kita ada di Pulau Jawa gitu. Nah, di sana lagi noleh ke pohon gini. Nah, itu ketika di pohon itu kan misalnya ada energi dari batang pohonnya gitu kan. Dan ada energi lain yang katakanlah itu penampakan gitu. Nah, itu teorinya gimana? Itu bisa energinya tersampaikan ke penonton padahal melewati media elektronik, melewati lokasi yang jauh di sana gitu. Iya. Kalau itu satu bentuk live, itu kita bisa menggarisbawahi itu benar mungkin. Tetapi ketika itu hanya sebuah tayangan ulang, perlu dikaji ulang. Nah, kenapa kalau live benar? Karena kalau live ini kan langsung, artinya kita pun bisa merasakan yang ada di sana. Energi kan tidak berbentuk, tapi kan ada jalurnya. Sama seperti mungkin jenengan punya HP itu kan gelombangnya dari si penelpon kan nggak kelihatan tuh. Tapi suaranya nyampe ya. Nyampe. Sama, tapi kan langsung live. Jadi kalau tayangan ulang ataupun mungkin ya yang video-video mungkin yang disampaikan setelah dari aslinya begitu, kemudian ada orang yang mungkin bisa merasakan, itu perlu dikaji ulang. Saran kakek itu dikaji ulang karena sangat berbeda. Berbeda. Berarti misalnya itu tayangan ulang gitu ya. Misalnya kita kan habis nonton live. Terus kita belum puas diulangi lagi nontonnya. Itu bisa berbeda dengan yang berbeda. Gitu. Berbeda. Itu karena energi yang tidak sampai atau gimana kalau tayangan ulang itu? Kalau tayangan ulang kan jelas hanya murni gambar ya. Artinya tidak bisa kemudian orang itu pada saat timing yang sama melihat satu energi di situ. Karena sudah ada jeda. Gitu. Nah, apalagi mungkin live sekalipun ketika mungkin live-nya nge-lag gitu, juga akan kita pertanyakan ketika orang itu kemudian mempunyai pembahasan. Mungkin dia melihat apa gitu. Ya itu butuh pengkajian ulang gitu. Berarti memang harus diteliti lagi. Ini. Makanya kenapa kalau live ataupun langsung ya sama seperti ketika kita melayani masyarakat mungkin yang butuh, kemudian dia mungkin di Aceh begitu. Pada saat yang sama begitu, kakek harus grounding begitu supaya kakek langsung bisa melihat kesan. Sama toh langsung gitu. Tapi kalau dari foto kemarin-kemarin itu agak susah. Gitu. Berarti dari tayangan ulang itu memang belum tentu real ya? Iya, perlu dikaji ulang. Tapi kalau namanya dikaji ulang berarti ada kemungkinan dia memang ada energi yang nyampe gitu? Bukan, jadi begini. Warna kan juga salah satu energi ya. Mungkin di live atau di gambar itu kan ada pohon warna hijau gitu. Kemudian mungkin pohon pisang. Nah, pohon pisang kalau muda itu kan ada putihnya. Mungkin dia pada saat itu kemudian melihat sebuah sosok mungkin wedon atau pocong mungkin. Nah, makanya kemudian dia typing di bawah gitu. Tadi saya melihat pocong gitu. Jadi kan perlu kemudian dikaji ulang. Setelah dikaji ulang, ternyata hanya pupus atau pucuk dari pohon pisang. Mungkin gitu. Artinya maksud kakek itu perlu dikaji ulang itu. Ya tadi itu. Supaya orang ini juga ada pemahaman gitu. Dan audiens lain juga ada pemahaman yang real ataupun dengan kebersamaan. Jadi tidak
kemudian saling gontok-gontokan. Jadi kita berusaha mencari titik temu. Oh gitu. Tapi memang konteksnya harus edukatif ya. Iya. Oh jadi kalau misalnya ada di antara penonton ini yang misalnya, oh aku pengen selama ini penasaran, pengen lihat yang namanya penampakan itu apa, itu harus ini ya, harus saat itu juga di tempat yang sama gitu, atau misalnya tempatnya jauh harus saat itu juga, misalnya lewat video call gitu ya. Harus connect saat itu. Jadi kalau misalnya ada yang katakanlah orang paranormal gitu kan, atau para nggak normal itu, mereka yang bikin video tentang, wah ini saya mau mengeluarkan energi dari pohon, hadir, bukan itu ya, ini energi atau apalah gitu kan bahasanya, itu harus ini lagi ya, harus diteliti lagi itu energinya yang misalnya dia bisa keluar cahaya gitu kan, kita lihat dari tayangan, oh iya ada cahayanya itu. Iya, perlu kita kaji ya, apakah itu benar ataupun editan kan kita. Gitu. Dalam hal ini ya, kita memperlakukan itu atau menempatkan itu pada sisi subjektif. Jadi semuanya akan kembali kepada pemahaman kita masing-masing, teman-teman. Iya, pengetahuan, kemudian pada ini sekali lagi juga tanpa kita meremehkan ataupun mengindahkan atau mendudukkan sebuah kearifan lokal di pinggir, tidak ya. Kita tetap menghormati kearifan lokal. Itu kan khasanah budaya, setiap bangsa pasti punya. Entah di kita di Indonesia maupun di teman-teman Gypsy sana, karena kakak juga punya banyak sahabat dari teman-teman Amerika juga. Kita tidak mendiskreditkan ataupun kemudian merendahkan kearifan lokal, tidak ya. Kita murni hanya itu bohong, itu enggak gitu. Iya. Itu cuman ya saling menghargai. Iya, kita tetap menghargai satu bentuk kearifan lokal ini. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan berantem di kolom komentar soal melihat penampakan ya. Kadang-kadang itu terjadi loh, kayak di sebuah video itu, di menit sekian itu ada seperti ini kelihatan, enggak itu bohong, ini itu cuman kucing lewat misalnya gitu. Iya. Ya namanya netizen ya juga, mereka bebas untuk berkomentar apapun. Nah, itu dia. Tapi makanya ketika itu sebuah konten edukatif ya monggo, kakek juga mengajak untuk kemudian ya kita juga berpikir ke arah edukatif, karena seperti ini pun walaupun subjektif ya tetap layak ataupun memang sangat baik ya untuk diteliti, bukan untuk dihujat ataupun untuk saling menamang-namangan sendiri. Kita cari titik temunya. Meskipun susah ya ketemunya ya. Meskipun susah. Karena memang sesuatu yang subjektif itu kan susah ya. Dipahami ataupun dicari titik temunya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang penelusuran di sebuah rumah yang dulu katakanlah itu punya orang sakti yang menurut cerita masyarakat, nah ini kan sudah ada cerita masyarakat ya, bahwa dia pelihara tuyul, dia pelihara macan, dia pelihara apalah kayak gorila gitu gede, kalau orang Amerika mungkin bilangnya Bigfoot kali ya, semacam itu. Nah itu ketika ada yang melakukan live gitu ya, live ini penelusuran di tempat itu berarti memang wujud yang sudah diceritakan itu bisa jadi berbeda enggak ketika diterima oleh penonton? Meskipun sudah ada cerita itu. Karena penontonnya banyak, pasti juga akan kemudian masing-masing punya gambaran sendiri. Nah, kembali lagi ke sejauh mana pengetahuan mereka. Gitu. Nah, makanya untuk itu kan butuh sebuah akhirnya butuh alat-alat. Butuh, kalau itu orang ya butuh orang-orang yang berkompeten. Yang paham, kemudian disatukan dalam bentuk salasean, mungkin begitu, kemudian terjadi kesepakatan, kemudian mulailah kemudian meneliti atau mengeksplor satu tempat itu, mungkin itu baru benar ya. Gitu. Nah itu kan tadi kakek bilang pakai alat-alat ya. Ya. Nah, di aplikasi di smartphone kita, baik itu Android ataupun Apple gitu ya, itu kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang katanya bisa membahasakan energi. Ya. Jadi energi, kita tanya misalnya namamu siapa, nanti dia akan menyebutkan nama-nama gitu misalnya, atau ternyata yang keluar energinya adalah ngaco gitu. Ya. Nah itu apakah memang bisa dibaca seperti itu?
Kalau alat-alat yang ada di aplikasi, kalau sejauh ini yang kakek tahu ya hanya lebih ke hiburan ya. Hiburan. Tidak untuk edukatif, hanya untuk hiburan. Berarti bisa jadi informasinya memang salah semua gitu ya. Itu hanya hiburan. Kalau alat-alat yang kita miliki kan jelas yang misalnya kayak inframerah, kemudian juga ada detektor yang itu kan banyak juga ada. Tetapi kalau aplikasi kakek tidak menyarankan. Jadi murni ada alat untuk kan ada tuh detektor logam, detektor apa namanya, mungkin dalam hal ini pembahasannya adalah ghost detektor. Karena itu energi bisa kan, memang ada alatnya, kita juga ada alat itu. Dan itu alatnya dari yang kecil sampai segede gaban itu ada. Dengan mencari dengan radar juga ada. Jadi memang bisa ditampilkan energinya di situ ya. Iya, sama kalau teman-teman mungkin di radio begitu ya. Gelombang radio kan ada itu untuk mencari gelombangnya itu. Sama gitu. Untuk menangkap atau receiver. Alat-alat yang selama ini tersebar di dunia itu kan yang biasanya dipakai oleh paranormal itu kan selain aplikasi itu ada yang katanya spirit box. Iya, spirit box itu kotak yang kayak radio yang nanti kita tanya apa-apa nanti dia bisa nyuara ngomong gitu. Itu gimana? Memang ada itu, tapi kalau yang kakek referensikan itu kan adanya cuma di luar ya. Artinya kita belinya pakai dolar begitu. Kalau yang di atas $5.000 mungkin kakek referensikan itu jadi dia memang bisa membahasakan energi itu ya. Jadi energi itu memang kalau hanya membahasakan kan nanti ada aplikasi. Artinya ketika ini pada jarum sekian kemudian disetting bahwa ini tuyul. Itu hanya setting untuk suara. Maksudnya kan kalau spirit box itu kita tanya ada berapa arwah di sini, terus spirit boxnya ngomong 7 misalnya. Iya, karena dia kan memang menangkap ada 7 orb. Oh gitu. Nah kemudian itu disampaikanlah dalam sebuah unit komputer kecil di situ, ada chipnya. Lalu chip ini mengolah bahwa kalau di sini ada 7 port ya akan kemudian ditampilkan suara ada 7 misalnya gitu. Arwah atau apa tergantung settingannya kan. Oh gitu. Berarti memang dia yang bisa dipercaya itu memang mahal ya. Ya kalau yang mahal ya kakek, yang kakek referensikan ya yang di atas $5.000. Kalau di bawah itu sejauh yang kakek pernah pegang itu ya kebanyakan abal-abal ya. Oh gitu. Oh itu spirit box. Terus ada juga alat yang namanya itu K2 meter. Ya K2 meter. Tahu kan ya? Yang ada kotak hitam terus lampu dari merah ke hijau. Ya. Itu penjelasannya juga sama. Iya. Dia kan menampilkan kekuatan itu kan. Iya, sama itu kan kayak multitester ya, sama ya. Artinya sama. Tapi kalau kemudian bicaranya adalah akurat tidaknya ya sekali lagi carilah K2K yang baik ya. Kan tapi di pasaran banyak itu dari yang dan modelnya juga banyak. Iya. Tapi K2 itu memang bisa. Tapi konsepnya benar. Secara konsep benar. Tapi yang kakek istilahnya pertanyakan atau permasalahannya adalah keakuratannya itu. Oh gitu. Jadi dia bisa benar bisa salah ya. Nah ini pembahasannya kayaknya bakal panjang banget teman-teman kalau kita, karena kan ini pasti ada yang percaya dan tidak gitu ya. Dan teman-teman pasti juga punya pertanyaan masing-masing di luar sana bahwa saya nggak percaya itu, yang saya pahami begini-begini. Itu kan kembali lagi kepada framing ya. Kita pernah dapat pengetahuan seperti apa gitu ya. Jadi jangan menyalahkan pihak manapun. Kita saling menghargai saja bahwa perbedaan pendapat itu pasti ada gitu ya. Nah, saya cuma mengingatkan itu. Nah, kembali lagi tadi soal alat-alat tadi, kayak kan alat-alat yang dipakai itu dari kakek sendiri misalnya ada banyak kan jenisnya. Iya, kebetulan dari teman-teman luar tuh yang pada. Itu ada alat juga yang melihat suhu. Ya. Nah, itu suhu itu apakah di alat yang melihat suhu itu ditampakkan wujud manusia, itu apakah memang benar dia membaca energi itu sebagai wujud manusia gitu? Iya, kan kalau
itu kan di program ya, artinya mungkin sensor panas kali itu ya. Pasti kalau dihadapkan ke manusia pasti wujudnya seperti manusia tuh. Enggak, kalau misalnya lihat ke ruang kosong tiba-tiba di situ ada ting gitu. Iya, pasti juga akan terekamnya seperti apa yang memang entitas ada di situ. Enggak, dia memang benar membaca energi itu sebagai manusia, alatnya itu. Oh, bukan membacanya sebagai sebuah entitas. Jadi entitas itu kan bisa dia bunder, bisa dia segitiga, segi berapa. Berarti itu cuma kebetulan bentuknya kayak manusia entitas itu. Bukan kebetulan, jadi begini. Kembali lagi ke tadi ya. Si energi itu, entitas itu di sebuah tempat kan pasti akan berbeda. Mungkin katakanlah entitasnya sama di situ, kemudian dia mungkin kena split energi lain sehingga dia bergeser. Mungkin dari rumah kosong mungkin bergeser keluar gitu. Mungkin di sini dia bentuknya bunder. Setelah di sini karena ada tekanan dari mungkin dari pohon nangka, pohon apa begitu, atau dari batu atau dari apa lingkungan sekitar, dia akan bentuknya berbeda lagi. Beda lagi. Berarti kalau yang terekam itu adalah wujud manusia karena ya karena pas kebetulan bentuknya seperti itu. Oke. Jadi memang alat-alat itu memang bisa mentransferkan energi menjadi apa yang bisa kita baca gitu ya. Ya, itu kehebatannya si pembuatnya ya. Oh, gitu. Berarti memang energi-energi itu semuanya bisa diukur ya. Ada nggak energi yang nggak bisa diukur? Dari segi perhantuan. Kalau sejauh yang kakek sama teman-teman sama tim explore begitu ya semuanya terbentuk. Artinya bisa tertangkap ya. Bisa tertangkap ya. Berarti memang ada yang berwujud. Tapi mungkin kalau pembahasannya udah sampai ke kayak angel, malaikat ataupun itu ya itu di luar kami ya. Oh gitu. Itu mungkin kekuatan kuasa Tuhan gitu ya. Itu monggo itu ya masing-masing. Itu sesuai kearifan lokal masing-masing. Begitu. Jadi semua penampakan itu kita ke kesimpulan aja ya kayak. Iya. Jadi semua penampakan itu bisa dilihat secara berbeda dari setiap individu gitu ya. Iya. Jadi si A bisa melihat itu sebagai pocong, tapi si B ternyata melihat itu sebagai genderuwo gitu. Iya, bisa yang benar-benar kontras antara hitam dan putih kan. Pocong kan digambarkan putih, genderuwo digambarkan hitam gitu. Tidak bisa beda. Atau gitu. Mungkin kunyang gitu. Atau mungkin leak gitu. Gitu. Tergantung reframing aja. Tapi ini sebelum masuk ke ini jadi ada pertanyaan lagi. Ketika energi yang dibaca seseorang itu wujudnya kecil, misalnya kayak gundul pringis itu kan cuman kepala doang gludung gitu kan. Kecil. Tapi gitu. ada orang lain yang bisa melihat itu yang besar gitu. Kayak genderuwo, gede banget. Padahal yang orang lain cuman, itu kecil di situ gitu. Berarti kan butuh beberapa orang, kemudian aja, voting aja. Nanti banyakan yang melihat kecil atau banyakan yang melihat besar kali itu. Oh gitu. Tapi memang bisa melihat berbedanya sampai sekontras gitu. Kembali lagi ke pemahamannya, kembali lagi ke framingnya. Gitu. Mungkin kalau masyarakat Jawa sini mungkin lebih jauh ya, mungkin ini lebih sensitif. Ya, kakek sampaikan lebih sensitif. Ketika mungkin kita di pantai begitu, kemudian kan sudah terdogma ataupun menjadi sebuah belief masyarakat Jawa bahwa di pesisir selatan adalah penguasanya namanya mungkin Nyi Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul mungkin. Tapi ya katakanlah orang luar datang ke Parangtritis atau Parangkusumo atau di pesisir pantai Jawa, dia tidak bisa melihat, ya jangan salahkan karena kan framingnya berbeda toh. Mungkin dia juga melihat yang orang lain saat itu memang ada energi yang katanya Roro Kidul, tapi dia melihatnya seorang ratu apa gitu yang berbaju putih gitu. Iya, bisa saja dia melihat Ratu Bilqis atau Ratu Cleopatra misalnya atau siapaan, ya itu bebas. Artinya memang karena memang dia hidup di mungkin teman dari Italia itu di sana tidak dari kecil tidak diceritakan soal Nyi Roro Kidul, ya jangan salahkan ketika dia di situ tidak melihat Nyi Roro Kidul kan gitu. Oke. Jadi tergantung reframing kembali. Framing ataupun apa yang kita pahami yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Oke, berarti semuanya jelas ya teman-teman ya bahwa yang dijelaskan kakek di sini adalah subjektif, tidak bisa disamakan ketika teman-teman punya pemahaman yang lain.
Kalau teman-teman sudah percayanya yang itu, nggak percaya sama yang diomongkan dengan kakek ini ya silakan. Itu kembali lagi ke teman-teman bahwa ya kita saling menghargai bahwa ada yang punya pemikiran seperti ini, ada pula yang punya pemahaman yang lain. Jadi semua kebijaksanaan teman-teman masing-masing, tidak ngejudge bahwa oh ini bohong, oh itu ngawur, oh itu hoax, atau wah itu nggak bisa dipercaya bahwa ini nggak ada itu yang kayak gitu. Itu semua terserah kembali ke teman-teman. Oke, jadi begitu kakek, terima kasih untuk malam ini. Sama-sama ya. Bahwa pemahamannya kita mungkin dapat apa namanya ya, ilmu baru di sini, karena kan banyak yang tidak paham sama yang kayak gitu. Mungkin sudah punya pemahaman yang lain tapi ternyata berbeda gitu kan, jadi punya ilmu yang baru masuk. Oke, terima kasih kakek sudah mau dekat-dekat datang sini, karena dekat bukan jauh-jauh datang sini tapi dekat-dekat datang sini. Sama-sama. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, tulis saja di kolom komentar supaya siapa tahu nanti ada kesempatan monggo kakek Arjo Tlenong lagi yang jadi narasumbernya, siapa tahu kan. Amin. Kalau nanti ada banyak pertanyaan nanti dikumpulkan saja. Oke, kakek, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Kita sampai jumpa lagi di podcast Gudut Mistis berikutnya. Rahayu.